Selamat malam Ibu dan teman-teman. Saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi. Tetapi sebelum saya menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Preity Getrida Semenan, NPM 124141210154, kelas C, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SCAP, MCAP, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021. Materi yang saya akan jelaskan yaitu anatomi fisiologi sistem reproduksi. Yang pertama yaitu pengertian reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas atau masa akil balik. Pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron, sedangkan seorang wanita ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur dan hormon wanita yaitu estrogen. Yang selanjutnya yaitu anatomi sistem reproduksi pada pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari pedis dan ekstroktum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang fungsinya, yaitu epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula bulboretralis. Yang berikut saya akan menjelaskan genitalia eksternal. Di dalam genitalia eksternal ada beberapa organ, diantaranya 1. Pedis. Secara anatomi organ pedis dibagi menjadi 2, yaitu pars colculata dan pars libera. Pars colculata yang disebut juga radix pedis atau prax fixa adalah bagian pedis. Yang kedua yaitu escrotum. Escrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kudis dan subkudis yang terletak dorsal dari pedis dan caudal dari symphysis pubis. Yang kedua yaitu genitalia internal. Di dalam genitalia internal terbagi atas beberapa organ. Salah satunya yaitu testis. Merupakan organ berbentuk ovid dengan jumlah 2 buah. Biasanya testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan. Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh nutica albuginea. Beratnya 10-14 gram, panjangnya 4 cm, diameter anteroperetik kurang lebih dari 2,5 cm. Yang berikut epididymis merupakan organ yang berbentuk organ seperti huruf C, terletak pada facies posterior testis dan sedikit menutupi facies lateralis. Yang ketiga, ductus deferens merupakan lanjutan dari ductus epididymis. Yang keempat, vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantong
bergelembung yang menghasilkan cairan seminal. Yang kelima, ductus ejaculatorius merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius. Yang keenam, glandula prostatica merupakan organ yang terdiri dari kelenjar-kelenjar tubuloalveolar. Yang ketujuh, glandula bulboreteralis berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Letaknya di dalam otot sphincter urethrae externum pada diafragma urogenital dorsal uretra pars membranacea. Yang berikut, fisiologi sistem reproduksi pada pria. 1. Genitalia externalis. A. Pedis berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. Yang kedua, ekstrum berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. Yang kedua, genitalia internalis. A. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan mengekskresikan hormon testosteron. B. Epididymis berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis. C. Ductus deferens berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. D. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma. E. Ductus ejaculatorius berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis port. F. Glandula prostatica berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam. G. Glandula bulboreteralis berfungsi mengeluarkan mukus untuk pelumasan. Yang berikut, anatomi sistem reproduksi pada wanita. Secara anatomi, sistem reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri atas mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, glandula vestibularsi mayor, glandula vestibularsi minor. Sedangkan genitalia internal terdiri dari vagina, tuba ureterina, dan uterus dan ovarium. Yang berikut, genitalia eksternal. Di dalam genitalia eksternal ada beberapa organ, di antaranya 1. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Yang kedua, labia mayora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutup limbat pupendens. Yang ketiga, labia minora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus
introitus vagina. Yang keempat, klitoris terletak dorsal dari commissura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Yang kelima, glandula vestibularis major, sering disebut juga kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat, yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibul dan tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Yang keenam, glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Yang berikut, genitalia internal. Di dalam genitalia internal ada beberapa organ, diantaranya satu, vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan berbentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Yang kedua, himen. Himen adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introit vagina. Yang ketiga, tuba urinira atau tuba fallopi memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm dibagi atas 4 bagian, yaitu pars ureta tubae. Yang keempat, uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal. Yang kelima, ovarium. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Yang berikut, fisiologi sistem reproduksi pada wanita. 1. Genitalia eksternal. A. Glandula vestibulasi major berfungsi melubrikasi bagian distal vagina. Yang B. Glandula vestibulasi minor berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pudendii. Yang kedua, genitalia internal. A. Vagina sebagai organ kopulasi, jalan lahir dan menjadi ductus excretorius darah menstruasi. B. Tuba urine berfungsi membawa ovum dari ovarium ke ovum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Yang berikut, C. Uterus sebagai tempat ovum yang telah dibuahi secara normal bertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. Yang berikut, D. Ovarium sebagai organ ekskrin dan endokrin disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Demikianlah penjelasan materi tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.